Selamat pagi teman-teman Oriflamers Pekanbaru. Apa kabar semuanya? Pastinya luar biasa ya. Karena kalau ngomongin soal bulan Juni, kalau kita melihat di bulan lalu, di bulan Mei, itu pencapaiannya sangat-sangat luar biasa. Nah, pastinya di bulan Juni akan menjadi bulan yang lebih luar biasa lagi, lebih cetar dan membahana lagi ya. Nah, teman-teman, tadi di awal aku udah menggunakan kacamata. Aku mau sedikit reminder nih, teman-teman. Bagi teman-teman member baru di bulan ini bisa mendapatkan kacamata ini hanya dengan 50 BT aja ya. Jadi pastikan teman-teman jangan sampai kelewatan dan pastikan untuk para upline dan juga sponsor segera di follow up, diingatkan kembali, ayo order, mumpung dapat kacamata gitu ya. Nah, lalu berikutnya teman-teman, ini udah di tanggal 8 by the way. Di tanggal 8, artinya kita cuma punya sisa 2 hari lagi untuk bisa mendapatkan Dual Pellet ya. Nah, ini bagus banget, pastinya kita cuma punya 2 hari lagi untuk teman-teman bisa mendapatkannya, yaitu hanya dengan merekrut 2 orang dan membantu masing-masing orang tersebut untuk mencapai 100 BP-nya aja. Nah, tadi aku udah sedikit briefing soal promo-promo nih teman-teman. Setiap bulan Oriflame pasti membantu teman-teman dengan program dan juga promo yang sangat luar biasa. Nah, namun apa sih sebenarnya fungsi dari program dan promo ini? Apa tujuannya teman-teman? Pastinya agar teman-teman bisa mencapai bisnis yang teman-teman inginkan, passive income yang teman-teman inginkan, bonus bulanan yang teman-teman inginkan, jalan-jalan kemana yang teman-teman inginkan ya. Nah, kita sekarang masuk di top 15 The Series lagi teman-teman, yaitu kali ini adalah perdana yang buat saya ya, karena sebelumnya top 1 kita Mamke itu dengan Sales Manager Oriflame Indonesia dengan Bu Rara. Nah, kali ini saya dengan top 2 saya nih teman-teman. Teman-teman pasti mau tahu kan gimana sih perjalanannya, bagaimana sih cara kerjanya ya, sepintar apa sih cara kerjanya untuk bisa naik level dan juga naik title. Kalau mau tahu kisahnya gimana, kalau mau tahu caranya kakak satu ini mencapai kesuksesan gimana, pastikan pantengin ya. Langsung aja kita panggilkan top 2 Oriflame Experience Center Pekanbaru, Meldina Hotmaturni. Tada! Hai Kak Hai, Meldina. selamat pagi Pak Hetro. Pagi, ini kita sebelah-sebelahan ya. Halo. Oh gitu ya Pak ya, oke halo. Kak Meldina apa kabar? Baik Pak, dahsyat luar biasa. Sehat luar biasa ya, kehamilannya aman? Aman Pak, puji Tuhan. Aman, alhamdulillah. Wah, ini teman-teman luar biasa banget ya Kak Meldin. Live di tengah-tengah kondisi lagi hamil. Yang aku bingungnya adalah kemarin live sama Mamkei hamil. Yang kedua juga hamil. Ini gimana ya hamil? Nular Pak. Luar ya. Nah, Iya. Kak Meldin. Nah, kali ini kan kita akan ngebahas soal perjalanannya Kak Meldin di Oriflame ya. Kalau dari temanya aja udah cara kerja pintar untuk bisa naik level gitu ya. Nah, kalau Kak Meldin sendiri, sekarang kan Kak Meldin ini ibu rumah tangga ya, betul ya? Iya Pak, benar. Kehamilannya masuk ke berapa bulan sih Kak Meldin? Ini udah masuk bulan ke-8. Wow, dari bulan ke-8. Itu Iya. udah cukup besar ya Kak Meldin ya. Prediksi Iya. kira-kira kapan lahiran Kak Meldin? Akhir Juli Pak, akhir bulan depan. Akhir bulan depan. Oke, kalau gitu Iya. nanti ketika udah lahiran, aku sama Vera dan Oisi Pekanbaru datang ke rumah Kak Meldin ya. Boleh Pak, boleh Pak.
Nah, pasti nih teman-teman di rumah pengen tahu nih Kak, Kameldin sekarang lagi hamil, lalu Kameldin juga punya kesibukan rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, yang rata-rata Oriflamers di luar sana pun juga banyak banget nih yang berperan aktif sebagai ibu rumah tangga. Nah, lalu kalau Kak Meldin sendiri nih, gimana sih cara memanage waktunya, Kak? Kayak dari pagi tuh ngapain? Terus ribet nggak sih sama anak? Terus bagaimana sih Kak Meldin tuh memanage atau mengatur waktunya Kak Meldin untuk bisa tetap beroriflame? Kalau aku Pak, pertama kalinya itu ngucap syukur dulu Pak. Oke, Artinya bersyukur benar-benar ya. ya, iya bersyukur. Bersyukur bisa jadi ibu rumah tangga, punya bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah, terus punya keluarga gitu. Dan bekerja tanpa harus meninggalkan rumah. Jadi karena kan banyak nih yang akan dikerjakan gitu ya Pak ya. Tapi pertama kalinya itu aku selalu aduh syukur gitu. Jadi rasa syukur itu jadi kayak obat, jadi kayak vitamin, jadi kayak penambah energi untuk menjalani satu hari itu gitu. Nah itu dulu. Terus yang kedua, aku benar-benar memahami situasiku. Aku ini ibu rumah tangga, aku punya anak. Terus juga aku juga punya tanggung jawab untuk mengurus suami. Nah jadi dengan ini semua uh, kita itu bisa apa ya Pak ya, kalau aku lebih berdamai gitu, karena kan yang namanya kalau punya anak gitu ya, sesuai pengalamanku, kita nggak bisa semuanya terjadwal. Kadang kita udah punya to-do list tapi nanti dia misalnya nih dia butuh main-main dulu sama kita, terus kadang kita udah ngajak main-main dia tiba-tiba nanti cengeng gitu ya, terus oh, kalau misalnya kita udah lagi asik kerja tiba-tiba dia butuh perhatian juga gitu kan Pak. Nah tapi balik lagi aku itu bukan, kalau dulu-dulu mungkin aduh risih gitu ya bawaannya Pak ya, aduh gimana sih Oriflame-nya nanti gimana gitu, tapi semakin kesininya aku ngerasa loh memang udah itu tugasnya gitu ya Pak ya, emang ibu rumah tangga gitu kan, dan semakin fleksibel gitu justru aku bisa menyatukan anakku, bisa menyatukan keseharianku di Oriflame dan juga dengan pekerjaanku, jadi semuanya itu kayak udah jadi lifestyle aja gitu gitu sih Pak, kayak jadi udah menyatu gitu loh. Oh, oke, ini sebenarnya penyakit banyak orang nih, Kak Meldin nih ya. Dimana ketika lagi fokus Menjadikan kerja, anak alasan gitu ya. betul, iya, anaknya rewel, anaknya nangis, akhirnya ke distract gitu. Nah, kalau Kak Meldin sendiri, pasti sering kan menghadapi hal yang kayak gitu ya, Kak Iya Meldin ya? sering. Nah, lalu kalau memang udah diganggu sama anak nih, tapi kerjaan Oriflame tetap dikerjakan atau ditunda, Kak Meldin? Nah, kalau aku kan Pak melihat kondisinya dulu gitu. Kalau dia misalnya mau ngajak main-main gitu kan ya, kalau selagi aku bisa pegang laptop sembari aku bisa main sama dia, oke. Tapi kalau dianya udah rewel gitu, udah memang nangis gitu ya, aku hentikan kerjaanku dulu, tapi benar-benar nanti kalau udah selesai aku langsung ke situ gitu. Cuman balik lagi aku nggak mau ngeluh sih Pak gitu, karena kan memang ya di mana lagi sih Pak, ada ibu rumah tangga kerja dari rumah dibayar puluhan juta gitu ya Pak ya. Jadi tolong, jadi walaupun katakanlah nggak 30 juta Pak, 500.000 aja Pak. Ada nggak perusahaan yang sanggup bayar ibu rumah tangga di rumah aja Pak, ngurusin anak, hanya main-main handphone dikasih 500.000, perusahaan apa? Nggak ada kan Pak, hanya Oriflame. Jadi balik lagi, emang kenapa nih kalau misalnya anakku repot ngurusin anak segala macam, balik lagi ke rasa syukur itu, nggak ada perusahaan sekeren ini gitu sanggup bayarin emak-emak loh Pak uang gitu loh. Nah jadi itu sih, aku fleksibel orangnya gitu Pak. Ya, tapi ini bener banget sih Kak Meldin ya. Kalau dilihat juga, aku juga sebenarnya mikir ketika masuk di Oriflame. Oh my god, ini emak-emak cuma di rumah doang, cuma chatting-chattingan, branding doang, nawarin produk dari rumah aja, tapi udah Iya. bisa dapat penghasilan. Bener, aku Iya. kemarin juga ngintip tuh bonusnya Kak Meldin bulan lalu kan kayak, wow, gila, ini aktif banget ya. Iya loh Pak. Di rumah dulu. Kemarin berapa sih Kak kalau boleh tahu angkanya? Kemarin tuh kan Pak, dia sebelum obat closing itu nyampe ke 33 kan, 33 juta kan. Terus habis itu setelah closing, kebetulan leg 4ku juga dia open title ya. Jadi itu kan memang berkurang gitu. Jadi nyampe nya itu 30.500.000. Oh. Ya, itu. Dan itu masih bisa lah kan Pak, pajaknya itu dia 500 ribuan. Pajak setara bonus.
leader Pajak 9%. satu gitu. Iya, tapi syukur yang ditransfer itu memang masih ada angka 30-nya gitu, Pak. Luar biasa ya, Pak. 30 juta Luar loh, biasa. Pak. Aduh, itu di rumah doang ya Kak Melvin ya, bisa Iya, dapat Pak. 30 Iya, ya. Ya iya sambil ampun. ngurus anak. Nah, jadi rasanya kalau kita ini masih menawar kerjaan di Oriflame, padahal kerjaannya itu aja ya, Pak ya. Tanpa Oriflame sekalipun pegang handphone ya, Pak. Buka Facebook Iya. juga. Tanpa Oriflame kita juga mau eksis, kita juga selfie-selfie emak-emak ini gitu ya kan Pak, memperlihatkan kecantikan kita supaya suami juga, oh aku nggak salah pilih gitu ya. Terus juga kita juga buka WA, Instagram juga gitu ya. Kenapa enggak? Ya Oriflame kan hanya tinggal mengalihkan kegiatan-kegiatan seperti itu saat bermain Facebook, saat bermain sosmed gitu. Lumayan Betul, loh jadi Pak. kita lebih produktif lagi ya menghabiskan Benar, waktu benar. sosial Iya. medianya ya. Ya nih teman-teman, jadi kalau yang aku ambil dari Kak Melvin di tahap pertama ini adalah yang pertama adalah kita harus memiliki mindset dulu ya, yaitu rasa Iya. bersyukur diberikan Iya. keluarga, diberikan anak, diberikan tempat tinggal, kita diberikan nafas, kita diberikan tenaga untuk berjuang. Benar banget, karena ketika kita bersyukur, kita seharusnya bisa melakukan hal yang lebih bermanfaat lagi Benar. teman-teman ya. Apalagi ini hal yang bermanfaat bukan buat orang lain. Betul ya Kak Melvin ya? Buat Benar, diri kita dan benar. juga Iya, buat keluarga diri ya. kita. Nah, itu dia. Nah, ngomongin soal bonus yang udah 30 jutaan nih Kak Melvin ya. Kalau kita flashback nih, bahwa kita naik ke apa namanya mesin waktu nih, ke sebelum Kak Meldin Oriflame. Sebelum Kak Meldin itu ngapain sih sebelum Oriflame, Kak? Sebelum Oriflame, aku itu dulu pengajar, Pak. Jadi Oke, aku pernah pengajar. ngajar, iya. Aku pernah ngajar di Medan. Itu dulu yang kita ajarin itu, Pak, sistemnya one on one. Jadi yang kita ajarin itu kayak banker, yang kayak dosen juga ada, yang kerja di perusahaan-perusahaan besar juga ada, tapi mereka butuh bahasa Inggris. Aku jurusan bahasa Inggris gitu kan. Nah, Oke. nah jadi tapi Pak dengan kerjaan yang seperti itu, yang keren ya Pak ya, kita itu memang ada juga anak sekolah, tapi banyak kan memang kaum-kaum profesional yang kita ajarin gitu kan Pak, yang memang mereka itu butuh bahasa Inggris gitu kan, jadi bos-bos besar juga gitu ya. Itu perjanjiannya gajinya 1,9 juta 80 Pak. 1,980 Oke, perjanjian. 1.900.000-an ya. Tapi yang selalu masuk ke rekening itu nggak pernah 1,6 juta, Pak. Nggak Oh pernah ya? 1,6, nggak pernah. Bahkan kalau misalnya itu apa ya? Kalau ada libur kita bisa dipaksa libur. Jadi kalau kira-kira nanti misalnya kayak Lebaran gitu ya, nggak ada yang datang gitu ya, ya udah kita diliburkan tapi gajinya nggak dibayar gitu. Oke. Terus Nah ini. Nah, baru habis itu dulu Pak di Medan, tapi buatku sih karena aku memang baru wisuda, pengalaman itu penting. Tapi buatku itu cukup setahun aja gitu. Setelah itu aku masukin lamaran itu ke Jakarta. Jadi aku belum udah mau siap-siap resign dari Medan, aku pasang itu kan ya dari langganan subscribe dari job DB apa gitu ya Pak ya. Dapat pekerjaan di Jakarta, itu memang langsung dia kalau di Jakarta lumayan enak ya nyari kerjaan, itu ngajar juga tapi anak-anak itu dia perjanjiannya 4 juta. Dapat 4 juta dan itulah gaji tertinggi. Terus habis itu dia kenaikan gajinya itu kemarin itu aku di sana 6 bulan ya, 6 bulan pertama, habis itu ganti tahun itu ke tahun 2015, aku masuk 2014, ganti tahun dia nambah 100.000 setelah 6 bulan bekerja. Nunggu setahun cuma pendapatnya 100.000 Kak Meldin. Iya, tapi aku seneng karena bosnya baik, kita juga dikasih penginapan juga, terus ke tempat kerja itu memang di komplek gitu Pak, jadi dari tempat tinggal ke tempat kerjanya memang jalan kaki aja gitu, jadi nggak ngerasain macet, nggak juga ngerasain telat gitu ya. Semua memang kebetulan bosnya baik dan itulah penghasilanku yang paling tinggi ya Pak, yang 4 juta. Tapi pun dengan keadaan seperti itu ya naiknya 100.000 aja gitu. Nah, Kamelin, kalau kita lihat dari pengalaman Kamelin bekerja, itu kan sebenarnya udah nyaman ya, udah enak ya. Nah, tapi kenapa Kamelin memutuskan untuk mencoba Oriflame atau full fokus ke Oriflame? Oh iya, jadi kalau dulu itu kan Pak,
memang aku niatnya sih kalau udah menikah itu memang mau jadi ibu rumah tangga gitu. Nah, kebetulan Hmm. suamiku memang kerjanya mutasi, jadi dulu pun pas pacaran dia udah bilang, kerjaku mutasi-mutasi, siap nggak nanti ikut aku kemana aja, katanya kan. Aku siap gitu. Terus setelah kita udah nikah, tapi sebelum nikah nih Pak, aku memang udah pengen itu sih Pak, mau jadi agent asuransi loh Pak. Oh, oke. Karena kan Fleksibel uangnya juga ya, banyak. tapi masih kemana-mana itu. Iya, uangnya kan memang ya, kalau kita dengar-dengar uangnya banyak ya Pak ya. Dan aku punya dulu keinginan mau bantu bangun renovasi rumah orang tuaku gitu. Dari dulu aku pengen itu, terus pas di Jakarta belum nikah udah pacaran gitu ya. Aku lagi nyari-nyari waktu Pak untuk uh, ikutan tes karena kan nggak bisa salah-salah ya agent asuransi ya untuk ikutan tes, tapi ternyata nggak ketemu timingnya. Tapi aku udah ketemu parentnya apa dari siswaku gitu ya. Nah dia menyarankan gitu kan, aku udah pengen gitu. Nah terakhirnya itulah Pak, upline Kumak Riris. Oke. Nah itu kan dulu downline-ku tuh waktu aku pernah member Oriflame juga tahun 2009. Dia downline kan. Nah jadi aku bilang, dia pas aku pulang kerja dia bilang gini, oh aku udah join Oriflame lagi loh katanya. Aku didaftarkan sepupuku mau kejar hadiah sponsor, jadi dia butuh KTP, aku kasih KTP kuda tupo juga kata dia. Nah, gitu kan, namanya iseng gitu. Terus aku bilang, oh iya, ya udah daftarin aku lagi. Aku bilang, aku maulah, aku daftarin lagi. Aku bilang, jadinya aku daftar ke dia, Ah, ke tapi Mak itu pada Riris. pada dasar cuma iseng aja kepengen nyoba lagi. Iseng. Oke. Dan pun Pak, dulu pas tahun 2009 itu kan mindsetnya memang salah gitu. Aku udah pernah manajer 15%, udah pernah terima gaji juga 1,5 juta Pak. Gitu ya. Ah, Tapi memang kenapa? Kenapa sih? dulu itu ya capek loh Pak kerjanya dan memang sistemnya itu apa ya, mungkin juga karena belum berkembang sistem online gitu ya Pak ya. Jadi dulu order kita via fax, tapi pun mungkin karena supportnya enggak full gitu loh yang kita dapatkan gitu ya. Jadi banyakan capeknya, bukan kerja pintar sekarang ini loh Pak. Kalau sekarang memang aku bisa Hmm. lihat ya ini memang yang sebenarnya ngerjain Oriflame itu ya stylenya seperti ini. Kerja pintar gitu loh, work smart gitu ya Pak ya. Bekerja keras juga iya, tapi ya banyakan memang kita itu cerdas ngerjain bisnisnya. Nah kalau dulu itu enggak. Nah jadi pas aku join kedua kalinya ini gitu kan Pak, jadi aku malu juga gitu, nanti teman-temanku tahu lagi aku Oriflame. Aku statusku pun di Facebook ya asal-asalan aja, tapi aku tupu, aku rekrut sampai Kak Tirma Utami dulu ngelihat aku kok kayaknya rajin welcoming member gitu ya. Dia inbox aku, terus habis itu aku ikutan training. Nah, saat training komunitas Lapak Base Community, mulai di situ aku teropen mind bahwa Oh. Oriflame ini jelas banget sebenarnya gitu. Pada saat sebelum Kak Meldin di tahun 2009 deh Iya, yang tidak kerja pintar itu ya. Itu iya pada saat Pak. itu Kak Meldin ikut pelatihan atau tidak ikut? Nggak ikut training pada saat itu? Kita nggak ada sih Pak, nggak ada ikutan training, tapi kadang kayak acara-acara unboxing, kalau dulu itu apa nama acaranya ada gitu ya. Itu ya. Iya sekali sebulan kan, kebetulan kita di kota kecilnya Pematang Siantar. Tapi dulu itu Pak memang kerjaannya capek, enggak semengasihkan sekarang ini, nggak ada training gitu loh Pak. Ya kita hanya diajarin rekrut aja, rekrut, buka kaki sebanyak mungkin. Intinya pokoknya setiap ada hadiah, dulu kan Pak sponsor harus langsung di bawah kita ya. Mhm. Harus dulu gitu. Jadi dulu buka kaki sebanyak mungkin, intinya fokus poin lah gitu Pak. Oh poinnya Oke, oke. 2.400 nih, ya ampun mau naik ke 15%, oke 4.000. Jadi bukan sekarang kan Pak, kalau aku sendiri sih sistem kerjanya itu kau naik level bukan karena poin, tapi berapa korting yang kau cetak gitu loh Pak. Kalau kau naik Betul. hanya karena kau SM 10.000 poin, tapi kau naik sendiri, nggak ada korting-korting, nggak ada yang kau angkut-angkut naik level, ya buatku itu nggak naik level sih gitu. Hmm. Ya itu hal yang harus digarisbawahi ya. Kalau kita mau naik level bukan bukan soal hanya poin, tapi ada berapa Iya, korting yang bisa kita dapatkan benar, atau bisa benar. dicetak. Itu keren Iya. banget. Nah, Kak Meldin, dulu pas waktu Kak Meldin join lagi itu di tahun berapa? 2015, Pak. Di tahun 2015 ya. 29 Maret, Lalu iya, 2015.
Lalu di tahun 2016 Kameldin closing SM ya. Iya, iya Pak. Jadi 2015 namanya juga mindsetnya bengkok-bengkok kan Pak? Nah, nah ini bisa di-share nggak Kak? Dulu perjuangan Kakak dari baru memulai, lalu apa sih poin-poin yang Kakak lakukan untuk bisa menjadi senior manager? Oh iya. Nah, jadi dulu kan Pak, saat apa ya, pas dulu itu udah nikah, aku memang udah member Oriflame, tapi aku punya online shop. Ah, Online oke. shop. Nah, jadi dulu aku ketemu reseller baju-baju di Jakarta gitu kan, Pak. Jadi aku untungnya itu per piecesnya ambil 10.000 gitu kan. Terus habis itu kayak, tapi kok kayaknya capek ngerjainnya gitu loh. Tapi aku pun sambil mengerjakan Oriflame gitu loh, Pak. Jadi kalau aku bisa melihat, ya ampun aku selingkuh dulu gitu ya, Pak ya. Udah ketemu yang setia, Ketemuan ya. ketemu yang setia, mengharapkan yang enggak sampai aku berpikir kayaknya all shop itu banyakan capeknya, Pak. Karena kan kalau kita nggak upload baju-baju, orang nggak akan lihat. Terus nggak ada Betul. bonus pengembangan jaringan, nggak ada passive income gitu ya. Terus cek stok kosong barang, untuk apa ngerjain kayak gitu kan Pak ya. Nah kalau Oriflame kan memang ya dapat dapat semuanya gitu. Nah terus setelah training, aku itu mikirnya Pak untuk punya gaji SM dulu itu Pak, 7 juta. Untuk aku Oke. tabung dan nanti semuanya aku kasih ke kampung untuk bantu renov Oke. rumah di kampung. Kalau di kampung itu kan Pak renovasinya nggak selalu ya biayanya itu puluhan juta juga bisa, nggak harus yang besar-besar gitu karena tanahnya udah ada, bahan-bahannya juga bisa dicari dari sana gitu ya. Nah jadi dari itu aku mulai berbenah, terus aku rajin ikutan training, dan saat aku mulai fight gitu dari manajer 12% kemarin itu kan, udah sempat manajer 15% Pak. Udah sempat manajer 15%, aku morning sickness anakku. Yang Ah, pertama kan, jadi kayak kemarin itu loh Pak, kalau morning sickness itu asli memang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Pegang handphone pun aku bawaannya mual muntah gitu. iya, iya. Ditambah lagi, oh apa ya, pokoknya rasanya aduh udahlah anak pertama lagi kan Pak gitu ya. Jadi harus banyak yang dijaga gitu. Nah terus habis itu aku dari 15% itu ngedrop dia ke 12% sampai bulan 2. Dari bulan aku morning sickness-nya itu bulan 11 dari bulan 12 bulan 1 bulan 2 Pak. Ah, Iya. oke. Itu Jadi wah langsung drop gitu ya? terus ya turun dari 15 ke 12% langsung. Tapi bulan apa Pak? Bulan apa namanya? Maret itulah persis aku hampir setahun lah ya join Oriflame gitu kan ya. Nah, bulan Februari deh Pak aku mulai pulih ya. Februari atau Maret gitu ya. Dari 12% aku langsung ke 21% Pak. Wow, Gitu. nah Padahal ini itu yang menarik ngedrop. nih. Nah, pada saat itu apa yang Kakak lakukan? Kok bisa dari 15 ngedrop ke 12 padahal pada saat itu kondisinya masih hamil ya, Kak ya? Iya, iya. Nah, lalu Nah, kok bisa tapi nge langsung ke 21? iya, tapi ini apa ya, Pak, ini sekalian pelajaran juga. Kalau dulu aku belum kerja by system loh, Pak. Jadi memang Oke. dulu aku tuh masih fokus poin. Bahkan setelah aku SN, tahu nggak, Pak, 21%, beberapa bulan kemudian aku langsung open senior director. Tapi bayangkan Wih. itu poin loh Pak, poin. Makanya Oh, gagal tahun itu oke. 2016. Nah tapi kita semua belajar gitu ya. Nah terus habis yang kulakukan itu kan Pak, ya kayak gitu kerjanya tupo rekrut bina. Bina enggak deh Pak. Tupo rekrut. Oh, Aku memang buat training. tuh rekrut aja Tupo ya. rekrut, tupo rekrut. Pokoknya intinya aku 10.000 poin aja dulu. Karena ini kan udah setahun di Oriflame, nggak SM. Pokoknya aku fokusnya 10.000 aja dulu. Dan memang nggak ada yang bisa ku ajak lari ngebut sama aku gitu kan ya, fokus poin aja dulu, fokus poin, tapi memang aku follow upnya sampai semuanya aku follow up. Terus juga dulu itu masih, kalau dulu belum ada WA kayaknya Pak, belum ada WA. BBM ya dulu ya. Iya BBM, baru SMS, aku SMS loh Pak, produk-produk promo, SMS aku ketik, kode-kodenya juga aku ketik gitu. Dan memang 10.000 itu tercapai gitu loh Pak, tapi memang capek. Capek banget ya. Karena memang Iya, kemudian tidak digunakan itu karena fokus kepada jualan berpoin ya. iya, iya, gitu. Oke. Terus habis itu beberapa bulan kemudian open senior director. Bayangkan Pak, bisa open senior director hasil kerja nggak pintar, gitu ya. Udah collapse. Habis itu beberapa bulan kemudian setelah itu aku nge-closing ke 10.000 aja ngap-ngapan Pak.
Ya. Jadi turun. Tapi itu masanya aku 2016 itu sampai 2000, ya di situ aku masa berbenah, memang berbenah cara kerjanya. Dan aku mikirnya dulu, oh nggak apa-apa, kita harus mundur dulu untuk bisa maju kayak anak panah ya Pak. Anak panah kan tarik dulu nih ke belakang, baru nih dilemparkan gitu ya melesat. Jadi dulu itu memang aku kerja, pokok kalau ada training aku selalu ikutan dari komunitas juga. Baru training top 15 Oriflame Indonesia, kerja leader gitu ya Pak ya. Nah, dari situ kan mulai lagi ada Sarpio gitu. Aku benar-benar kerja dari situ dan puji Tuhan sampai sekarang itulah yang aku pegang sampai dia growing gitu. Kakinya ini sampai berlapis-lapis ya, Pak. Bahkan kaki satuku aja kemarin itu tanggal berapa ya? Tanggal 6 dia udah 4 SO loh, Pak. Kaki Wih, gila satuku. mantap. Kaki satuku dan di kakinya itu udah pada open gold gitu. Open gold Oke. senior director gitu. Ya, jadi power leg ya ke di dalam jaringannya Kameldin ya. Iya, sejauh ini walaupun belum power leg banget sih Pak, tapi menurutku itu udah pencapaian yang luar biasa buatku karena Betul. aku Spire bukan punya 4 senior manager gitu loh. Aku Spire bukan punya 4 director. Tapi aku Spire itu punya satu kualifikasi Spire, satu kualifikasi senior gold director, kualifikasi gold banyak Pak. Bulan lalu itu ada 5 orang kualifikasi 6 kualifikasi gold. Dan Wow. kualifikasi senior director juga ya banyak gitu Pak bulan Asik lalu. gila. Keren banget ya. Apa namanya Nah, di saat orang pada kalau kita melihat by system tadi nih Kak. Kalau dulu itu kan kita berfokus kepada ayo ke samping buka sebanyak-banyaknya gitu iya, ya untuk dapetin iya, bonus yang besar. Nah, ini satu pelajaran nih teman-teman. Kalau kita ngebuka banyak kaki, itu artinya challenge kita semakin banyak pula ya. PR kita iya, semakin banyak pula. benar. Nah, makanya lebih baik teman-teman buka kaki sewajarnya yang kira-kira teman-teman bisa pegang. Misalnya 2 atau 3 gitu ya. Nah, nanti di kedalaman inilah yang kita baru menduplikasi dan mencetak si core team tadi ya, Kak Meldin ya. Iya, benar-benar Pak. Nah, jadi kalau versinya Kak Meldin untuk pada saat itu ya, kerja pintarnya Kak Meldin yang Kak Meldin dapatkan pada saat itu apa sih Kak? Pada saat aku mulai berbenah gitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi Yang dulu ingin itu disadari. kan aku udah gagal tuh Pak senior directornya Hmm. kan, dan terus habis itu aku bangun kaki pertama aku memang sama kayak kedua. Jadi kaki pertama ini memang aku biarin jalan sendiri Pak. Alasannya, Dia kenapa sebenarnya kok dibiarin? dia sebenarnya bisa jago rekrut, semua bisa dia menduplikasi aku. Jadi aku memang ke kaki kedua, ngerjain kaki dua kan Pak. Tapi kaki dua ini memang ya hanya karena kerjaanku lah gitu ya, biar bisa bukan seimbang sih, karena kakiku pun kalau untuk 4000 BPS-nya aman. Sampai si kaki satuku ini dia cemburu. Jadi dia cemburu, itu kok di spill aku enggak katanya. Terus aku bilang, ya suka aku lah, aku bilang gitu. Tapi Pak, setelah itu aku belajar, dia ternyata oke, aku coba spill dia dulu gitu kan Pak. Aku spill si leg satuku ini, terus habis itu saat aku spill dia, rupanya dia larinya ngebut Pak. Bahkan dia larinya ngebut dan aku juga itu saat aku senior director itu bonusku 6 juta, tapi dia memang aku suruh untuk apa dulu, karena dia emang jago rekrut Pak. Dia emang jago rekrut gitu kan, RT namanya. Dia emang jago rekrut. Terus aku suruh dia memang buka 5 kaki langsung, tapi memang dia berhasil gitu. Bukan hanya karena untuk bonus aja, tapi memang dia bisa gitu. Kuat dia karena rekrutannya banyak, training juga dia pokoknya bisa menduplikasi bahkan lebih keren gitu ya Pak ya. Nah, jadi sampai dia SM itu target kami itu dia sebelum wisuda, ternyata dia SM 3 hari setelah wisuda. Dan gajinya itu Pak, dia 9 juta. SM. Wow. 9 juta, aku gajinya 6 juta. 9 juta. Iya, aku gajinya 6 juta senior Oh, director, tapi aku jadi bisa open senior director kan, dan buatku nggak apa-apa. Jadi kalau sistemku Pak dulu itu aku melihat downline-ku ini kekuatannya di mana. Tapi pun buatku fokus di situ dulu. Nggak apa-apa, titleku udah tinggi, bonusku masih turun. Bonusku rendah pun buatku nggak apa-apa. Karena aku yakin sekali ketika kita kerja by system nih, nggak fokus bonus gitu ya Pak ya, tapi fokus nih bangun kaki, aku percaya sih uang itu mengikuti. Nyatanya kalau dulu itu
SGD ya, bonusku itu 13, 15 gitu ya, tapi bisa nyampe ke 20. Baru supplier itu aku masih bonusnya 22, tapi bisa nyampe ke 30. Jadi aku rasa dengan bekerja membangun kaki menguatkan gitu ya, walaupun terkesan kita levelnya udah tinggi bonusnya masih rendah, itu nggak apa-apa. Nanti dia akan pada growing. Tapi kalau kita fokusnya hanya untuk kerja bangun kaki, bonus langsung besar ya Pak. Ada beberapa level dia yang levelnya begini, bonusnya udah besar gitu ya Pak ya. Ada gitu ya. Tapi kalau misalnya nih, kalau memang jago rekrut sih Pak, ya nggak apa-apa sih menurutku ya. Kalau memang jago rekrut, terus juga aktivasinya kenceng, waktunya juga banyak ngerjain Oriflame, dan memang benar-benar apa, ya udah hantam aja gitu. Tapi balik lagi kita tahu kekuatan kita di mana. Nah kalau aku masih punya prioritas anakku gitu ya, dan sistemku dari dulu memang bangun-bangun satu kaki, memang bangun satu kaki. Dan saat Bapak juga BPS aku kan, kalau Pak Hetero kan memang menyarankan aku juga kan ya seperti itu, dan memang itu yang sesuai dengan kapasitasku gitu ya Pak ya. Tapi itu pun dikerjakan satu aja dulu, satu aja, fokus satu, hasilnya luar biasa gitu Pak. Akhirnya bisa ter ternikmati sekarang ini ya Iya, hasilnya ya. benar tuh. Makanya kalau dibilang diamond katanya gitu kan Pak, Mel diamond, hatiku masih bilang enggak sih, karena bukan aku membatasi, enggak. Aku tahu itu diamond perlu gitu. Tapi pun sekarang ya aku realistis, ya aku harus mencari core team dulu, aku harus kayak ini bibit-bibit baru lah ya Pak, memulai dari awal lagi kan, pendampingan lagi kan untuk member baru ya. Dan aku rasa itu bukan hal yang kayak instan gitu. Jadi kalau dibilang diamond, oh mungkin ya, tapi ya nggak apa-apa, nanti nggak apa-apa, sekalian langsung presiden aja gitu. Gila. Sekalian presiden aja gitu, nggak apa-apa geraknya lama, tapi sekalian apa langsung presiden, karena udah punya kan 3 leg itu potensial diamond ya gitu. Ya, Jadi nanti betul. udah diamond, ya udah nggak apa-apa, mereka diamond duluan juga nggak apa-apa gitu. Oke, di sini jadi pelajarannya kita bekerja benar-benar harus sesuai dengan kapasitas kita ya, Kak Meldin ya. Benar. Nah, teman-teman nih di rumah pasti banyak banget yang kalau aku ngisi training nih Kak, pasti ada aja yang nanya soal Kak gimana caranya bagi waktu Kak, aku udah nawarin tapi nggak pernah dapet closingan, nggak pernah dapet rekrutan gitu. Nah, sekarang balik lagi ke kapasitas kita. Kalau kita punya waktu, coba kita cerminkan dulu ya, kita ngaca dulu ya, kita udah memaksimalkan belum sih waktu yang udah ada ini gitu. Benar Pak, iya. Kalau kita nggak punya waktu karena kerja atau karena anak, apapun itu alasannya, maka bercerminlah lagi kapan kamu punya waktu gitu. Karena sesuai yang Pak Meldin bilang, kalau kita hanya punya mimpi, hanya punya maunya, tetapi tidak dikerjakan, ya percuma ya. Nggak akan jadi apa-apa. Nah, di sini kalau dari caranya Kak Meldin, tadi Kak Meldin menyarankan downline-nya untuk buka 5 kaki sekaligus. Nah, teman-teman pun juga silahkan kalau bagi teman-teman yang memang jago banget ngerekrut, jago banget nge-follow up, ngaktivasi, dan punya banyak waktu. Namun, kalau teman-teman merasa terbatas, maka secara realistis aja seperti Kak Meldin. Jadi kita realistis aja. Ya. Yang penting jejak gitu kakinya ya, Kak. Iya, benar Pak. Betul. Nah, berikutnya nih Kak Meldin. Tadi udah ngomongin sampai dengan SM. Lalu ini aku jelasin sedikit nih ya teman-teman ya, prestasinya Kak Meldin. Kak Meldin itu di tahun 2017 closing director-nya. Lalu di tahun 2018 closing senior director. Iya. Di tahun 2018 juga, tepatnya di bulan September, Kak Meldin closing gold director. Artinya ini di tahun 2018 dua title ya Kak, senior dan juga gold tier. Lalu di 2019 naik lagi menjadi senior gold director. Dan di awal tahun 2020 udah sapphire director nih teman-teman ya. Nah ini nih benar-benar prestasi yang harus rata-rata kita miliki. Karena apa? Setiap tahun minimal satu level atau satu title ya Kak Meldin. Nah kalau Kak Meldin bisa menjelaskan nih Kak, kira-kira dari kalau kita lihat kan konsepnya ini setahun minimal satu title ya kan naik. Nah ini gimana sih caranya Kak Meldin mengatur waktu, lalu apa sih yang Kak Meldin lakukan di setiap harinya
Misal dari pagi sampai siang ngapain, siang sampai sore ngapain, untuk bisa um, di sharing nih, dibagikan ke teman-teman semua kalau oh cara kerja Kak Melin itu begini ya supaya bisa memiliki satu title dalam setahun. Iya Pak. Intinya kalau aku tahu dulu targetnya apa gitu kan Pak. Contohnya nih kalau udah tahu dulu targetnya apa. Jadi aku sih nggak muluk-muluk memang ya, satu title 1 tahun, karena itulah kapasitasku gitu ya Pak ya. Ibaratnya bisa sih ngebut gitu ya, bisa ngebut kencang, tapi pun setelah punya anak gitu ya, setelah punya paru gitu, aku nggak mau menawar apapun gitu loh Pak. Aku mikirnya anak-anak kecilnya sekali aja, walaupun aku kerja di rumah, tapi aku pengen juga hadir untuk dia gitu. Nah jadi, dan di Oriflame ini aku pengen menikmati sekali pekerjaanku gitu. Artinya nggak langsung apa gitu. Aku percaya sih level apapun itu bisa tercapai gitu. Tapi aku pengen memang I really enjoy what I do gitu. I really enjoy what I do. I spend my time with my boy gitu ya. Jadi benar-benar waktu itu ada untuk dia, dan pun aku tetap kok bisa ngerjain Oriflame gitu ya. Buktinya enggak yang gimana-gimana pun dia dalam 4 tahun bisa ya supplier gitu ya Pak ya, bisa nempuh bonus 30. Nah, jadi kalau sistem kerjaku dari dulu, aku minimal punya 1 SO dalam 1 tahun. 1 SO untuk naik level gitu ya. Jadi tahun ini pun targetku aku harus punya 1 SO juga. Nah, jadi apa sih yang, jadi udah dapat ya Pak targetnya apa gitu ya. Terus yang kedua, aku rincikan lagi nih. Intinya gini, kalau kita mau naik level, harus ada orang yang keangkut juga dengan kita. Harus ada orang memang yang kita coach gitu loh Pak. Memang ada bau-bau naik level di kita karena kita membuat downline gitu. Jadi harus ada teman-teman kita gitu. Nah, dalam mencari teman inilah Pak, inilah target yang paling utama. Maksudnya target membuat core team. Karena core team ini kan Pak, dia alpha ya, alpha leader ya. Bukan seseorang yang tiba-tiba ada tapi mau apa nak? Iya nanti ya, tunggu dulu ya. Tunggu ya. Iya ya. Oh ya. Pak, bisa 1 menit ya? 1 menit sebentar ya. Boleh. Nah, sembari nunggu Kameldin nih teman-teman, kalau tadi dari Kameldin sharing, untuk satu title 1 tahunnya Kameldin membuat sebuah target ya. Nah, target ini kalau dari aku teman-teman, aku biasa bicara sama Kameldin juga, harus teman-teman bisa konversi dari tahun pertama, dari target bulan pertama misalnya, kita mau buat target di bulan Juni ini, di C6. Nah, artinya teman-teman, dari targetnya, misalnya maunya SM gitu ya, 10.000. Maka di week 1, teman-teman, atau di minggu pertama, udah mulai dibagiin 2.500 minggu pertama, minggu kedua 2.500, 3 2,5, 4 juga 2,5. Lalu bukan hanya poin, karena poin ini adalah proses terjadinya penjualan di dalam grup kita nih teman-teman. Nah, ada yang lebih penting setelah dari poin, kita harus fokus kepada core team. Artinya, kita harus bisa membentuk. Di week 1, siapa calon core team? Kalau teman-teman punya leg, aku sih sarankan fokus kepada 2 atau 3 leg dulu ya, jangan melebihi, kecuali kalau kapasitas teman-teman lebih besar. Nah, maka teman-teman bisa tulis leg 1, itu ada siapa? Nama aku lainnya, misalnya aku leg 1 ada Vera, leg 2 ada Randi. Di leg 1 si Vera punya Nila misalnya. Oh, Nila inilah nih core team-nya. Atau kalau teman-teman merasa belum punya core team, maka jangan ditulis. Supaya apa? Supaya teman-teman paham kalau di dalam catatan teman-teman itu nggak punya core team. Sehingga teman-teman selalu ingat, aku harus punya core team, aku harus nyari core team. Seperti itu. Ya. Oke, sudah? Pak, ya, iya Pak, udah. Nah, jadi balik lagi, kalau mau naik level itu kan Pak, kayak aku misalnya ini mau cetak SO gitu ya, harus ada gitu loh, orang yang akan aku cetak juga. Tapi pun, aku hanya akan membantu downline yang membantu dirinya sendiri, Pak. Nah, ini perlu dicatat. Kan biar, kan kadang, aku udah bantu nih, dia seperti ini, dia nggak gerak. Aku nggak menyalahkan orangnya, aku menyalahkan si upline. Kenapa berharap lebih? Emang dia bukan alpha ya Pak ya? Memang dia user seller, kenapa di upgrade gitu ya? Nah, dan mencari alpha ini loh Pak, masuklah dia ke to-do list yang harus selalu kita lakukan, yaitu rekrut. Dan aku itu kalau rekrut sih Pak by branding ya, dari branding, karena aku mau
memberku itu tahu apply-nya yang gimana. Nah, jadi memang kalau rekrut di setiap sosmed yang aku punya itu brandingnya itu aku berusaha selalu memaksimalkan gitu. Karena aku mau mencari alpha, karena kan leader ini atau real pebisnis memang kan Pak dari pelajaran yang kita dapatkan harus punya 20 dulu ya. 20 dulu rekrutan, baru dia ketemu satu. Jadi kalau 20 itu mungkin dalam pencarian 2 bulan gitu. 2 bulan ketemu satu. Dan dia akan kita polis lagi gitu. Nah makanya untuk membentuk kayak satu SO itu, kalau dia memang benar-benar ngebut sekali gitu ya Pak ya, kalau memang rekrutnya kencang, dalam 1 bulan bisa ketemu 20 orang, ya bisa dapat satu itu kan Pak ya. Tapi kebetulan karena aku pun banyak ada lagi kapasitasku untuk ngurus anak juga gitu ya. Jadi paling 1 bulan itu aku dapatnya 15 member baru gitu ya. Itu yang akan apalagi rincikan lagi, diidentifikasi ini alpha atau enggak. Kadang belum ketemu, dia ketemunya di bulan kedua. Itu pun kalaupun dia beneran alpha kan harus kita itu juga kan kita polis lagi ya Pak gitu kan. Kalau dia mindsetnya udah bagus, kita tinggal ngapain kinerjanya gitu ya. Nah terus habis itu to-do list harianku itu Pak, intinya dia harus ada tuponya, harus ada rekrutnya, harus ada binanya. Tupo itu maksudnya kayak sharing produk, tapi pun bukan hard selling. Tuponya bukan hard selling, jadi pun aku kalau branding itu harus ada produk yang aku ceritakan. Aku juga menduplikasikan ke downline-downlineku itu mereka juga harus mencintai produk Oriflame. Harus menyukai produk Oriflame. Jadi sesibuk-sibuknya aku selalu berusaha isi di grup rumah Oriflameku, di grup user self pebisnis tentang produk. Ceritaku tentang produk, di statusku juga produk gitu ya. Terus yang kedua rekrut. Nah, rekrut inilah Pak dia aku buat gitu materi khusus yang aku akan brandingkan nanti gitu. Ketika aku misalnya satu harian itu aku spare time untuk membuat status. Kadang terinspirasi juga gitu, tapi kebetulan aku orangnya itu kayaknya harus terstruktur gitu, harus kayak buat sele-sele gitu, Pak. Nah, terus habis itu Bina, ini bagian training aku buat grup khusus pebisnis pemula. Pebisnis pemula ini, Pak, yang di luar kakiku yang udah kuat gitu loh. Kalau kaki leg 1, leg 2, leg 3, kebetulan aku merasa mereka udah mandiri, jadi pebisnis dari mereka aku nggak terima gitu. Tapi kalaupun ada dari mereka nih, minta dipandu, Kak gimana sih buat kelas pebisnis, aku panduin. Aku kadang isi training juga di sana, di pebisnis mereka, itu baru bulan lalu sih berlangsung gitu ya Pak ya. Nah tapi untuk kaki-kaki kecilku, artinya member-member yang memang kelihatan seperti pebisnis gitu ya. Artinya mereka itu aku masukin lagi ke grup kecilku, dan grup kecilku ini kayak pebisnis pemula namanya, Alpha lah itu ya Pak, calon Alpha gitu ya. Di situ aku kasih materi tentang Facebook branding, terus habis itu cara rekrut gimana, terus juga aku undang pemateri untuk mengisi juga gitu. Dan grup itu bebas aku buat, maksudnya isi materinya itu Pak, karena di sana pun fleksibel jamnya gitu ya, timingnya. Jadi nggak saklek gitu, hari ini harus belajar apa, hari ini harus belajar apa gitu. Tapi dalam satu hari itu ada tips yang dibagikan ke mereka, dan sejauh ini pebisnis pemulanya itu pada berkembang Pak. Dia dari penghasilan 500.000 ada yang ke upgrade 900, dari penghasilan awalnya tapi itu dari 00 rupiah ya Pak penghasilannya ya, dari yang 0 rupiah ke 100, dari 100 naik ke 300, ke 500, 500 naik ke 900, dari 0 rupiah naik ke 500, naik ke 1 juta, naik ke 3 juta, baru dari 0 rupiah naik ke kayak kemarin itu calon SN ku bulan ini dari Pekanbaru juga, dia dari 18% dia dari 0 rupiah dapat ke 3,6 juta, 3,5. Nah, jadi itulah input yang didapatkan di kelas pebisnis itu. Tapi pun Pak, aku masukin ke situ nggak semuanya. Ya memang aku sistem in and out. Kalau memang dia nggak gitu, langsung aku keluarkan. Tapi pun aku keluarkan, aku chat personal lagi gitu. Jadi persyaratannya dia kalau memang mau naik level ya harus bisa rekrut dong Pak. Tupo siapapun bisa ya. Tubuh siapapun bisa. Tapi kalau rekrut udah dikasih itunya Pak, materinya semua, udah di ini semua, nggak bisa rekrut, berarti ada yang salah dengan kita. Siapapun menurutku pasti bisa merekrut. Kalau memang udah beri hati gitu Pak. Jadi harus terpenuhi dia cara kerja pebisnis itu gitu Pak. Oke, itulah yang
Itu seharusnya ini sebenarnya Kak Meldin tadi jelaskan itu tuh banyak banget permasalahan dari member-member kita dari beauty influencer yang sedang mengejar Bangkok nih di sini atau mungkin dari Bangkok Squad kita ada di sini. Nah ini pasti banyak banget yang punya masalah terhadap pembentukan core team ya. Tadi tuh Kak Meldin udah share selengkap itu teman-teman untuk gimana caranya kita mencetak seorang core team ya. Kalau tadi aku lihat ada 3 poin ya Kak Meldin ya, to-do list yang dilakukan untuk membentuk core team, yaitu mereka harus bisa nge-branding, lalu kita branding dan kita mengajarkan mereka, lalu kita harus bisa merekrut, arti merekrut ini adalah kita memilih dulu siapa calon-calon core team kita, Iya, lalu si calon-calon core team kita juga harus bisa menduplikasi, artinya harus juga bisa merekrut juga, begitu ya. Dan yang terakhir adalah training. Kameldin di setiap periodenya membuat training yang terkonsep ya pastinya, iya, yang tadi ada yang ngisi sendiri, ada yang ngisi domain juga ya dari core team juga iya, ya, iya, Pak. Iya, gitu atau bisa memanggil dari luar. Nah artinya iya, dua wadah ini harus dimiliki dalam pembentukan core team di dalam jaringan kita. Betul ya Kameldin ya? iya, benar-benar Pak. Iya. Oke, nah tadi kita udah ngomongin soal ciri khas core team-nya Kak Meldin teman-teman untuk bisa naik title setiap tahunnya. Nah, Kak Meldin, aku kepengen tahu dong um, terkait dengan delegasi tim nih. Oh Kalau tadi iya, kan targetnya delegasi. kita udah tahu nih apa ya, terus perencanaan Kak Meldin itu juga udah matang setiap tahun harus setiap tahun harus naik 1 title gitu. Iya, Nah, punya. delegasi tim, ada nggak sih cara jitunya Kak Meldin atau cara kerja pintarnya untuk bisa mendelegasikan secara maksimal? Kalau aku delegasi maksimalnya itu Pak, dia itu bertahap. Hmm. Bertahap artinya kayak sekarang aku kan masih sebenarnya masih memandirikan leg 4-ku. Tapi kalaupun Hmm. untuk training apa segala macam gitu ya Pak ya, itu memang masih aku yang apa ya, menginisiasikan. Tapi kalau leg 1 2 3 leg 1 2 3 memang mereka udah jalan sendiri gitu ya, udah tahu vitamin apa untuk grup mereka itu tahu gitu. Nah, kalau leg 4 memang masih pendampingan, tapi yang alpha itu Pak, dikasih training itu bawa ini ya, bawa ini kayak sekarang itu di leg 4-ku itu ada dia 3 bibit baru, 3 bibit baru gitu ya Pak ya, mereka kebetulan manjang sekaligus gitu ya, 1 leg gitu ya, 3 baru dikasih delegasi langsung mau aja, langsung mau. Kenapa? Karena memang aku langsung bilang sih Pak, naik level itu indikasinya bukan poin, aku bilang. Jadi kita ini kalau mau naik level di Oriflame intinya adalah tentang duplikasi dan delegasi. Kita mau punya sistem kerja. Artinya bukan hanya poin aja. Jadi itulah artinya tentang kemandirian tim. Nah, gimana caranya nanti kau punya tim yang mandiri? Aku juga bagi dulu Pak materi apa tuh Pak yang Sarpio sebelum diganti sekarang kan. Misalnya nih level ini kerjanya apa, level ini kerjanya apa, level ini Nah, apa. iya. Jadi misalnya nih kayak kayak manajer kau udah harus bisa set target, rekrut dan training gitu kan. Betul. Nah, jadi dia aku bilang, jadi kan nih, kau mau naik level SM nih ya, berarti kan kau nanti udah harus punya, minimal kau punya 2 manajer 15%, 1 12%, gitu ya. Intinya kau punya ini, dan grupmu nanti mandiri, jadi kau udah harus bisa buat training dulu, gitu. Jadi mereka nanti, aku mau training apa, ajari ya, gitu ya. Pada semangat mereka, Pak, bawa training. Tapi pun karena aku juga udah menanamkan di mindset mereka, it's not about point gitu loh. Bukan hanya poin aja kau naik level gitu. Kau bisa 10.000 poin, 20.000 poin kau bisa kau kumpulkan tapi habis itu kolaps. Aku juga ngasih tahu berdasarkan pengalamanku yang dulu sih, Pak. Gitu, pengalamanku yang dulu gitu ya. Nah, jadi kan dengan adanya training ini berarti kan memang benar-benar kerja by system gitu ya. Ngajarin downline-nya pun nanti kau jadi bisa ngajarin downline, kau pun bisa nge-branding dirimu, kau pun bisa bawa training gitu. Jadi mereka tuh pada semangat sih Pak kalau untuk delegasi itu. Terus aku ajarin kayak apa bedah yang namanya kayak baar gitu, pada langsung praktek mereka gitu, langsung gercep-gercep gitu. Tapi itu dia ya Pak, memang kebetulan mereka alfa. Alfa. Hmm. Jadi kan memang udah ketemu uh, alasannya kenapa gitu. Jadi bukan kalau dia Pak ada naik level, walaupun tinggi poinnya ya Pak, dan secara indikasi dia udah naik level gitu, aku nggak akan mau Pak delegasi. Dan aku orangnya ke downline itu nggak mengemis.
Maksudnya gini, ih bawa ya training, aduh gini. Enggak Pak, enggak gitu. Bisa bawa training silahkan, nggak mau nggak usah gitu. Aku pernah delegasi gitu ya, terus banyak alasan, ya udah aku langsung blacklist. Nggak akan mau gitu, karena maksudnya apa, dan siapa yang bawa training, nggak apa-apa, aku pemain tunggal dulu gitu. Kayak beberapa bulan terakhir kemarin itu kan, pas ngebentuk kaki 4, belum ada yang aku rasa bisa menduplikasi gitu ya Pak. Ya udah aku pemain tunggal, walaupun mereka mungkin udah muak lihat muka aku bawa training ya kan Pak. ini lagi gitu ya Pak. Ya udah, aku bawa GS, aku bawa kelas ini, aku bawa kelas ini, aku semua gitu. Tapi jadinya kan ada yang melihat alfa itu kan Pak, hasil rekrutan, oh gitu cara kerjanya. Ya udah, kita capeknya sebentar aja kok. Habis itu mereka langsung delegasi. Baru nanti mereka pun akan melakukan hal yang sama ke downline-nya, dan mereka pun tahu ketika mereka belum punya orang yang didelegasikan, mereka harus bisa maju ke depan. Tapi ketika maju-maju terus, akan ada yang melihat-lihat mereka, dan akan ada yang bisa menduplikasi dan bisa delegasi gitu dia Pak. Oke, ini mantap banget juga jawabannya ya. Nah, jadi kalau ala Kak Meldi nih teman-teman, untuk kerja pintar dalam kita mendelegasi, itu artinya kita lihat dulu, kita mendelegasi ke orang yang seperti apa ya Kak Meldi ya. Iya, tepat dulu orangnya. Nah, tergantung orangnya. Kalau teman-teman mendelegasi seseorang yang udah ketahuan banyak alasan, udah ketahuan dia bahkan tidak bisa merekrut bahkan ya percuma, artinya delegasi itu tidak akan berjalan. Iya Pak, benar-benar. Kalau tadi caranya Kak Meldin, sebelum kita mendelegasikan, kita buat training terstruktur dulu. Kita kembangkan, kita poles teman-teman mereka, lalu baru kita delegasikan dengan cara perlahan-lahan juga. Dimulai dari dia membawakan training, lalu dia mulai personal touch, BPS, untuk melakukan hal-hal yang diajarkan tadi, teman-teman. Nah, tentunya balik lagi, gak semua orang bisa seperti ini, teman-teman, ya. Karena teman-teman pun juga harus pilih-pilih. Kalau tadi Kak Meldin bilang, kalau dia memang nggak mau ngisi training, ya udah langsung di blacklist. Artinya apa? Di sini Kak Meldin sangat tegas, teman-teman ya. Ketegasan itu sangat diperlukan dalam berbisnis. Ingat, kita di Oriflame mencari penghasilan, teman-teman. Kita berbisnis, kita bukan hanya berteman. Maka jangan sampai teman-teman terjebak oleh pertemanan teman-teman. Benar, iya. Ingat, selalu ingatkan kalau kamu lagi ngapain sih di sini, mencari uang kan, mencari penghasilan kan. Kalau memang mencari uang, fokuslah, be profesional, jangan banyak alasan, dan bahkan teman-teman sendiri pun juga harus lebih sering mengaca kepada diri sendiri. Apakah aku sudah menjadi seorang alpha? Apakah aku sudah menjadi seorang core team bagi upline-ku? Kalau teman-teman yang di sini merasa tidak difokuskan oleh upline, maka jawabannya cuma satu, teman-teman. Artinya teman-teman tidak diprioritaskan atau tidak menjadi core team-nya karena teman-teman tidak mengerjakan apa yang mereka minta, ya. Betul kan, Kak Meldin ya? Iya, benar-benar Pak. Nah, jadi kalau ada downline yang nggak ngerjain, ya udah tinggalin, teman-teman, move on. Artinya teman-teman rekrut lagi. Kita upline jangan drama lah pokoknya Pak. Aduh, dia udah punya penghasilan kok nggak mau buat training ya? Loh, emang kenapa dia belum melihat ini gitu ya Pak ya? Jadi, ya udahlah, move on lah gitu. Betul, betul. Itu semua udah sebuah ciri-ciri ya, ciri-ciri kalau, aduh, aku kalau kerja sama orang yang bentuknya seperti ini nih, aku akan capek nih ke depannya. Iya, Artinya iya benar. terjadi. Maka teman-teman jangan dibawa baper, jangan didramain. Iya. Ini dong, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Nggak boleh gitu Pak. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Capek di kitanya ya Kak Meldin. Capek di kita, dan pun kita merasa kayak nggak ada harga diri sih Pak, kalau menurutku. Kayak nggak ada harga diri aja. Maksudnya kan, ya udahlah dia memang yang seperti itu gitu kan, ya mau digimanain lagi gitu. Dan pun aku Pak, kalaupun ada downline-nya yang mau bawa training, tapi cara kerjanya belum sesuai yang aku mau, itu aku nggak kasih juga Pak, nggak percayain juga. Walaupun dia misalnya niatnya ada gitu ya, tapi aku nggak penting loh Pak, hanya kayak branding, kayak keren udah bawa training, udah bisa, enggak. Jadi memang dia harus menghidupi training yang akan dia bawakan. Nggak boleh hanya omongan doang gitu. Jadi memang kayak kemarin kan Bapak minta ya untuk rekrut gini ya, bukan nggak bisa rekrut gitu, tapi ada orang yang rekrutnya lebih jos. Jadi
kalau misalnya aku pengen itu ya downline-ku juga membawakan training itu yang memang udah mereka kerjakan gitu loh Pak. Misalnya nih kayak cara membina downline, dia udah bisa belum membina downline-nya gitu. Gitu. Jadi memang harus sesuai gitu loh yang dia kerjakan, yang dia bawakan nanti, yang dia katakan dan yang dia telah alami, biar ketika dia bawa training itu pun nanti kan Pak dia lebih hidup trainingnya, enggak hanya kayak mengulang aja gitu ya, tapi orang yang mendengar trainingnya pun kayak energinya dapat gitu. Oke. Tapi ini memang hal yang harus digarisbawahi lagi teman-teman. Ketika kita menilai seseorang dia itu pantas atau tidak, karena kalau tadi kita lihat ya Kamelin ini dia menilai dulu dia pantas nggak sih, kalau dia nggak pantas ya nggak akan aku minta dia untuk share training. Nah, Iya. artinya teman-teman harus punya standar. Istilahnya begini, teman-teman punya anak teman-teman SMA, tapi mau les matematika, tapi guru matematikanya ini guru SD, teman-teman. Atau tamatan SD. Kira-kira standarnya cocok nggak? Nggak cocok kan? Artinya apa? Ya ketika anaknya teman-teman nanti mau ngeles, ya si gurunya nggak bisa ngasih materinya karena dia nggak paham. Nah, bayangkan teman-teman di sini sebagai upline yang punya downline, tapi ketika teman-teman melihat progresnya teman-teman nggak paham. Ini progresnya udah bagus belum ya? Bagus itu dalam kata kutip seperti apa sih? Nah, artinya teman-teman masih perlu training, teman-teman harus perlu belajar lagi, nggak apa-apa, diulang-ulang pelajarannya, karena di sisi Oriflame ya itu aja, pengulangan lagi ya Kameldin ya. Iya benar-benar pengulangan. Tapi ya kita memang harus punya standar Pak, benar. Betul. Karena kalau nggak ada standar ya kita nggak akan tahu ya, gimana kita mau menyatakan seseorang lulus atau tidak gitu Iya, ya. iya. Oke, nah lalu Kameldin ini yang terakhir nih Kameldin ya, udah 1 jam kita berlalu. Nah, yang terakhir ini adalah soal target Kak Meldin ke depannya nih. Kira-kira Kak Meldin ke depannya itu mau menargetkan apa sih buat diri Kak Meldin? Aku tahun ini harus punya 1 SO tambahan, Pak. Harus punya Tahun 1 ini SO berarti SO tambahan, artinya berarti nanti total ada 5 SO ya, Kak? Iya, iya, itu harus udah punya gitu. Dan aku pengen, tapi nggak hanya SO gitu ya Pak ya, tapi pun ada core team yang bertambah gitu, yang akan aku sih selalu bilang CEO Pak. Dan aku berharap dari like 4ku pun aku punya CEO lagi gitu ya, yang bisa menduplikasikan pekerjaanku gitu. Perjalanan di Oriflame ini kan Pak gini, kita harus selalu punya apa ya, menurutku harapan gitu, dan nggak boleh kayak ih kapan sih kok aku kerja sendiri ya, aduh aku kok capek-capek terus, nggak boleh seperti itu, karena ketika kita kerjakan terus menerus gitu ya, pada akhirnya kita bisa punya yang kuat gitu loh, artinya orang-orang yang menduplikasi kita selagi kita terus maju gitu. Nah jadi kayak aku harapanku dan pun yang aku sedang poles sekarang, kayak dari leg 4ku aku punya lah maunya CEO yang keren gitu Pak, seperti kayak leg 1, 2, 3 aku Pak keren-keren loh. Iya, Keren ya. mereka luar biasa. Kalau leg 1 kan dia top 12 Medan ya, si RT. Baru leg 2 aku dia sedang kualifikasi SGD, dia top 20 Medan. Nah, itu pun terus yang ketiga itu ada Lindung namanya, dia pun kakinya pada gold gitu Kak, Pak. Terus ada juga kan Bapak kenal mungkin Eka Julia Ersi Silalahi. Nah, itu kan apa juga dari Pekanbaru gitu ya, Pak ya. Nah, itu pun dia ada di legnya Lindung gitu. Jadi rasanya itu kok aku mandangin mereka itu bahagia gitu loh, Pak. Bahagia mandangin mereka gitu kan. Dan udah pada mandiri gitu ya. Jadi aku kayak ngucapin selamat aja lah gitu, Pak. Mungkin kalaupun aku nggak kelihatan juga, mereka kan terus naik gitu loh. Luar biasa. Dan aku berharap di leg 4ku pun ada seperti itu, dan aku juga sungguh berpengharapan kalau leg 5ku pun akan ada yang seperti itu gitu Pak. Dan ini aku udah siapin strategi juga, itu kan masih ada ya Pak kita apa namanya relokasi sponsor ya. Itu kan memang luar biasa dibuat Oriflame. Jadi memang sekarang aku lagi melihat gitu dari rekrutanku bulan lalu, bulan ini juga siapa kira-kira yang bisa jadi leader. Dan nanti kalau dia siapa yang bisa jadi leader yang memenuhi standarku, jadi rekrutan semua akan aku titipkan di dia gitu loh.
aku titipkan di dia supaya dia pun bisa merangkul. Jadi nggak fokus poin aja tolongnya Pak ya. Ada orang gitu kan Pak hanya melihat poin, poin gitu ya Pak. Aku biasanya kalau gitu langsung tinggalkan. Dia harus bisa menduplikasi kinerjaku. Kalau downline itu butuh dipoles, bukan sapi perah. Tolong ya, tolong. Downline bukan sapi perah. Bukan sapi perah. Ambil poin gitu ya Pak, bukan. Jadi aku memang pengen mencari sosok leader yang itu memang bisa tahu kebutuhan jaringannya apa, tahu downline-nya harus dibawa kemana, tahu dia membina, memang memberikan yang terbaik untuk downline-nya. Kalau masalah poin, uang, apa segala macam, cash award, title, apa itu mengikuti sih Pak di Oriflame. Betul. Gitu. Jadi aku mohon doanya ya teman-teman ya, aku punya 1 SO lagi tahun ini, aku yakin bisa sih. Amin. Maka kalau 1 SO tahun ini, karena di tahun ini 2020 udah Sapphire ya, maka di 2021 Diamond. Iya Pak, benar itu targetku. Ya kan Pak, kayak prinsipnya kan aku 1 title 1 tahun ya, tapi ya nggak membatasi diri juga kan Pak. Maksudnya Iya, kan 1 betul. SO 1 tahun nggak membatasi diri juga. Kayak tahun lalu Pak, ya luar biasa ya. Maksudnya bisa open Sapphire dengan mudah juga gitu ya, langsung open SGD, Sapphire, dan itu dalam program double cash award gitu ya. Ya, kita nggak tahu di depannya gimana, yang pasti kita ini punya standar kerja dulu lah, kita kerjakan gitu ya. Yang lain-lainnya itu udah Tuhan persiapkan sih, kalau aku yakin sekali dengan itu. Betul, oke, luar biasa banget Kak Melvin untuk trainingnya. Ya teman-teman, jadi kalau kita lihat dari semua cerita, poin utamanya adalah kerja pintar ala Kak Melvin itu bukan dilihat dari berapa besar kamu bisa mengumpulkan poin, tapi berapa banyak kamu bisa mencetak seorang core team. Itu ya Kak Melvin ya, poinnya ya. Nah, kalau teman-teman masih bingung, mungkin teman-teman bisa dengerin lagi, terus benar-benar dicatat tuh apa aja sih tadi yang Kak Melvin kerjakan untuk bisa mencetak core team ya. Karena beneran ini live-nya produktif banget, ilmunya tuh ada semua. Terima kasih banyak Kak Melvin udah sharing. Makasih ya Pak, udah percaya manggil aku ya. Terima kasih banyak juga loh Pak. Lancar-lancar untuk kualifikasi menuju Diamond-nya, lancar-lancar untuk menguatkan leg 4 dan juga leg 5-nya. Dan soon, pokoknya nanti kita kotak-kotakan untuk next BPS-nya ya. Oke, siap Pak. Semoga pandemi ini segera berlalu juga ya Pak ya, sehat-sehat kita kan. Betul banget. Kangen unboxing nggak sih? Kangen rekognisi? Iya, aduh, gitu ya. Rindu Pak sama semua aktivitas itu, rindu Pak, rindu. Tanpa rasa was-was, bahagia, saling, dan kayak mana pun ketemu offline itu bisa saling menguatkan gitu ya Pak ya. Betul, itu dia. Namanya di pandemi seperti ini, makanya kita harus selalu mencari solusi, walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung ya, dengan video callan, dengan teleponan, itu udah menjadi bagian usaha dari kita untuk tetap menguat dan mengeratkan tali silaturahmi kita. Ya. Oke, kalau gitu Kak Melvin, terima kasih banyak sekali lagi. Nanti sampai jumpa di next trainingnya ya Kak Melvin. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Makasih teman-teman udah nonton. Thank you. Oke, teman-teman. Keren banget ya teman-teman ya. Tadi kita udah sharing dari awal sampai akhir tentang bagaimana perjalanan seorang Melvina, top 2 Oriflame Pekanbaru, yang dulunya dia hanya digaji berapa tadi, 1,6 juta ya. Pada saat dia menjadi guru, lalu dia punya penghasilan tertinggi yaitu 4 jutaan. Namun sekarang berbisnis bersama Oriflame, menginvestasikan waktu selama kurang lebih 4 tahun, sekarang nilai bonusnya udah di angka 30-an teman-teman ya. Siapa yang mau? Pasti banyak yang mau ya. Nah, poinnya adalah bekerjalah dengan pintar teman-teman. Kita memang butuh poin, kita memang butuh penjualan. Namun poin itu akan berjalan ketika kita punya core team. Selama kita mencetak core team, fokus kepada melihat dan juga menilai, lalu mendevelop mereka, membangun hubungan, membangun kemampuan, membangun pengetahuan calon-calon core team kita. Lalu selama perjalanannya waktu, teman-teman harus nikmati prosesnya dan juga bersyukur. Mereka pasti akan ada di tahap di mana mereka bisa menjadi seseorang yang bisa kita andalkan, artinya duplikasinya lancar ya. Oke teman-teman, itu dia luar biasanya Top 15 The Series kali ini bersama Top 2 Oriflame Pekanbaru Melvina Hotma Turnip. Nantikan Top 15 The Series lainnya di setiap hari Senin jam 2 siang teman-teman. Di minggu depan kita punya
kakak Ais atau kakak Anci Adriani yang menjadi fastest growing entrepreneur di tahun 2018 ya, 4 title sekaligus. Di minggu depan di hari Senin juga kita akan ngobrol-ngobrol bareng Ibu Polwan satu itu ya. Oke teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, sisa waktu 2 hari untuk The One Makeup Palette-nya, jangan sampai ketinggalan. Ayo buruan aktivasikan 2 orang yang sudah teman-teman rekrut untuk masing-masingnya punya 100 BP ya. Sampai jumpa teman-teman.